Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ila qawlihi wajibatul hajj. Hal-hal yang diwajibkan haji. Di dalam haji ada suatu kewajiban. Kaunul ihram minal miqat asani al-mabitu bi Musdalifah, ramyul jumratil aqabah, ramyul jamarat as-salas ayyamut tasyrik, al-mabit bi Mina layali ayyamit tasyrik, tawaful wada. Hal-hal yang diwajibkan haji. Di dalam haji ada wajib, maka dipisah kemarin antara rukun dan wajib. Wajibatul hajj kaunul ihram minal miqat, yaitu menggunakan ihram dari miqat. Kemudian mabit di Musdalifah, nanti kita akan bahas mikot-mikot yang ada saat ini. Kemudian mabit di Musdalifah, yaitu menginap bermalam di Musdalifah. Kemudian ramyu jumratil aqabah, melempar batu dan melempar batunya 3 kali di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Hari tasyrik itu dikenal dengan hari makan dan minum. Makanya diharamkan untuk berpuasa. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 puasa, 9 puasa. Yang kita kenal dengan puasa Arafah. Kemudian masuk 10 Dzulhijjah, haram berpuasa. Kemudian 11 haram berpuasa, 12 haram berpuasa, 13 haram berpuasa. Nah, dikatakan ayyamut tasyrik, yaitu ayyamul akli wasyurbi, hari makan dan minum. Maka dikatakan ayyamut tasyrik itu hari makan dan minum. Tidak diperbolehkan kita berpuasa, makan dan minum lah, artinya berpesta. Berpesta baik mereka yang haji ataupun yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian al-mabit bi Mina layali ayyamit tasyrik. Mereka menginap di Mina. Di Mina ada tenda-tenda yang khusus di situ telah disediakan 3 hari di sana, 3 malam. Layali ayyamit tasyrik 11, 12, 13 di sana bermalam, membaca zikir, tergantung bagaimana cara mengisi malam-malam di Mina tadi. Kalau dia isi dengan ibadah ya ibadah, kalau dia isi dengan duduk-duduk apa semuanya
Ya tergantung, kembali lagi ke personal pribadi orang tersebut. Ya kalau misalkan tertibnya yang membawa apa pimpinannya tadi membawa rombongan tersebut diisi dengan ibadah, bacaan, ya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau dapat pimpinan yang masa bodoh, ketika ulah kata dia. Yang penting ini Mina, ente di tenda, terserah kata dia. Ya, kadang-kadang berkeliaran lah, cari tempat ya, ibadah. Kadang kan model duduk saja di sana, duduk bermalam. Ada yang di jembatan, duduk di sana. Yang penting sebenarnya nilainya adalah ibadah, zikir, bertasbih, apa semuanya. Kemudian tawaful wada, yaitu tawaf perpisahan. Yang pertama, wa makna al-ihram minal miqat, ay iqa'ul ihram fil miqat aw qabla mujawazatihi. Nah, ini wajib haji. Belum dia melaksanakan haji, dia diwajibkan untuk miqat. Miqat di situ ada miqat baik itu umroh atau haji sama saja. Ada miqat itu Qarnul Manazil, kemudian Zatu Airik, kemudian Juhfa, kemudian Dzulhulaifah. Nah, ini miqat atau yang sekarang dikenal dengan Bir Ali, ya, Bir Ali. Nah, miqat itu adalah awal sebelum kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ini batas ini masjidnya, tempat kita menggunakan ihram, mandi di sana, habis mandi selesai potong kuku, bersih-bersih, semuanya pokoknya semuanya lah, terserah. Mencukur kumis, semuanya, membersihkan di masjid tersebut, di miqat tadi. Bersih, kemudian menggunakan ihram. Nah, kemudian setelah menggunakan ihram, sholat ihram, sholat sunnah ihram dua rakaat. Setelah selesai sholat, barulah nanti niat. Ya kalau haji ya, nawaitul hajja wal umroh, atau kalau dia umroh ya niat hanya umroh, nawaitul umrota. Ya, kemudian naik ke bis, ya, rombongan tadi, atau kalau enggak bis, ya kalau pakai mobil, misalkan pakai taksi ya. Kalau pakai taksi biasa udah sendiri udah. Kalau rombongan biasanya masih pakai bis. Kalau udah pakai taksi berarti umroh sendiri. Dia naik taksi misalkan atau naik bis, ya, dia niat, nanti tertulislah di atas itu batas haram, karena ada tulisan di atas itu, Anda memasuki kawasan haram Mekah. Nah, di situ masuk. Nah, apabila dia masuk tidak dalam keadaan menggunakan ihram dari miqat, maka nanti dia kena dam. Dia harus bayar denda. Maka diharamkan untuk seorang tersebut untuk masuk sebelum menggunakan ihram. Dia miqat, dia niat semuanya untuk menggunakan ihram tersebut. Au qabla mujawazati. Intinya sebelum masuk perbatasan dia sudah menggunakan ihram. Adapun menggunakan baju ihram, menggunakan kain ihram, ya terserah. Sebenarnya mau modelnya macam mana pun terserah. Yang penting kuat, itu aja lah. Yang penting mau modelnya begini, mau sampai pandai-pandai lah, rapi. Ya, model begini dilipat dua, atau biasanya sih kalau yang enggak pandai biasanya lepas deh. Kalau lepas wassalam. Nah, ini kalau lepas wassalam. Makanya mau kuat. Jangan model gayanya saja. Gayanya rapi, tapi enggak kuat. Ini enggak ada apa-apa nih. Ya, betul-betul tak ada lagi safety-nya ini tidak ada nih, cuman satu ini aja,
Ini kalau lepaslah semua sudah. Ya, jadi betul-betul dikuatkan. Nah, pakai gesper pun tidak jadi masa. Ya, gesper haji itu, ya, ikat pinggang yang haji itu yang putih itu. Nah, itu lebih enak lah, lebih aman. Maklum lah nanti di tawaf, kemudian di sa'i, apalagi nanti kalau haji wukuf di Arafah. Nah, ini banyak yang artinya baju ihram, kain ihram ini tidak dilepas. Jadi lebih baik belilah itu ikat pinggang haji itu. Tidak agak mahal-mahal benar apa. Ya, tinggal masuk, krek, selesai. Ini dia kuat. Kemudian al-miqatu zamani wa huwa al-waqtu alladhi yasihu fihi al-ihram bi hajjin aw umrah. Waqtul ihram bil hajj fi ashhuril hajj Syawal wa Dzulqa'dah. Waktu zamani wa waqtu alladhi yasihu fihi al-ihram bi hajjin aw umrah. Waqtul ihram bil hajj, ada waktu ihram untuk orang haji. Nah, itu untuk orang haji dia diperbolehkan untuk ihram fi ashhuril hajj, pada bulan-bulan haji. Bulan haji itu masuk sudah Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ini udah masuk bulan haji. Makanya kan udah ditutup. Udah ditutup. Orang-orang yang untuk udah mau umroh nanti udah dekat masa haji, sudah mereka tidak diperbolehkan lagi untuk yang visa umroh keluar semua. Visa umroh keluar. Fi ashhuril hajj wa Dzulqa'dah wa ashri Dzulhijjah. Waktu ihram bil umrah fi kulli waqtin. Ya, waktu umrah ya terserah, kalau umrah ya tidak ada waktunya. Ba'da bi adit tahal hatta nafar kemudian al-miqatul makani wa huwa al-makanu alladhi yasihu fihi al-ihram bil hajj aw al-umrah fa yajibu alaihi al-ihram qabla mujawazati al-miqat li qoulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umrah. Dan miqat itu, kenapa kita harus mengawali dari miqat? Karena itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa sih harus dari miqat? Tidak langsung ya dari hotel tembak langsung ke langsung turun langsung ke Ka'bah tawaf. Kan kita diperintahkan lagi balik lagi ke miqat. Ke miqatnya itu kan yang buat malas kan. Makanya kadang-kadang ditanya berapa kali umroh? Sekali aja tadi. Sayang. Pergi umroh susah-susah dapatnya, tapi cuma dapat satu kali. Sayang sekali. Sebentar Pak Ustadz, di sana cuman 3 hari, cuman 4 hari. Manfaatkan waktunya. Ya, kecuali lah antum sakit. Kalau sakit ya mau katakan apa? Ini enggak sibuk dengan hal dunia. Enggak ada gue, sayang. Belanja mutar-mutar ke mall, bisa ceritanya cantik Pak Ustadz, sana mallnya ada Bin Daud, ada ini, ada cerita ini, mall ini. Bukan tempatnya belanja. Kalau mau belanja di tempat lain nanti. Ya udah, di Indonesia pun udah selonggok-longgok dah. Pergi aja ke Tanah Abang itu, mau merek apa aja gak? Semuanya ada semuanya. Pergi ke sana, fokuskan untuk ibadah. Fokuskan untuk ibadah. Jadi badan sehat, pergi umroh. Berapa kali? Sebisa mungkin. Udah umroh kita, punya orang tua meninggal, umrohkan. Kakek, nenek, emak, abah, semua misalkan yang sudah meninggal, umrohkan. Umroh, niatkan umroh untuk mereka. Jadi sayang kalau cuma dapat satu kali. Makanya kalau kita ke sana itu minta sehat. Minta sehat. Jangan sampai di sana sakit. Allahu Akbar. Ya udah sampai di sana sakit. Ya mengapa udah sakit? Susah. Mau ibadah susah. Ya, badan cuaca yang sangat panas. Mau ke sana ke sini mondar-mandirnya susah. Kita mau minta kawankan orang pun. Orang juga punya kesibukan, dia juga pengen ibadah. Nah, oke, kalau sampai di sana itu
sehat, afiat, manfaatkan betul-betul untuk ibadah. Wa al-miqatul makani wal makan laysa fihi al-ihram bil hajj hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajja awil umrata. Jadi orang-orang yang ingin pergi haji atau umrah, mereka diwajibkan untuk memulainya dari miqat. Kemudian wa miqatu ahli Makkah, ya. Miqati ahli Makkah lil umrah, miqatu ahli Makkah lil umrah min adnal hil min ayyi makanin minhu wal afdal al ji'ranah summa tan'im summa al hudaybiyah. Ya, kalau dari Mekah, jadi kalau kita kalau kita sudah di Mekah, kita mau mulai lagi umroh, berarti bisa memilih Ji'ronah, bisa Tan'im, bisa juga Hudaybiyah. Kalau kalau orang ahli Mekah, ya, kalau yang asli dari Indonesia, ya Lamlam atau dia Bir Ali biasanya, antara dua, ya Lamlam atau Bir Ali. Biasanya pesawat langsung melewati, ya itu ya Lamlam atau Bir. Ya, dia kan udah menggunakan Bapak kan udah menggunakan ihram kan? Karena dia pesawat itu sudah melintasi miqat. Nah, makanya dianjurkan untuk menggunakan ihram sebelum masuk melewati batas takutnya kena dam. Kalau enggak menggunakan ihram tadi dia bisa kena dam. Kemudian wa bi qurbin qaryatu tusamma Sa'diyah ahli Najd qarnul manazil lil haji min Makkah nafsika min baitihi atau minal masjid. Kalau untuk haji bagi orang Mekah, mikotnya ya dari rumahnya. Misalkan dia orang Mekah asli, itu dari rumahnya dia udah cukup. Orang Mekah asli, ya orang Mekah yang tinggal di Mekah. Min Makkah nafsiha min baitihi atau minal masjid, atau dia dari masjid dia pilih, boleh. Min baitihi wa min Makkah aqall min marhalatin fayuhrim min makanihi fil haji wal umrah ka ahli Madinah Jeddah. Ya, kalau yang jauh maka dia fayuhrim min makanihi fil hajj wal umrah ka ahli Madinah Jeddah. Hudaybiyah, yaitu miqat Hudaybiyah. Kemudian ya Lamlam li ahli Yaman, qarnul manazil li ahli Najd waladhi uraful an Sayyidul Kabir ala tarfil qadim min at-Taif ila Makkah. Zatil Irik, itu untuk orang-orang ahli Irak. Al-Juhfah untuk orang-orang Syam, Mesir dan Maghrib. Dzulhulaifah ahli Madinah. Ya. Walisamal an Bir Ali, ya, atau yang biasanya kita dari Madinah ke Mekah, nah itu Bir Ali. Dari Bir wa afdalul miqat li ihramin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Bir Ali itu adalah paling afdalnya miqat. Paling afdalnya dari banyaknya miqat, Bir Ali itu miqat yang paling afdal. Ya Bapak bingung enggak jadi masalah. Nanti kalau udah masuk sampai di sana nanti akan tahu. Salang apa Bir Ali, ya Lamlam apa semuanya pening kepala. Ya, nanti kalau udah mempraktekannya, nah nanti tahu. Oh, saya udah katakan bab haji dan bab umroh ini sebenarnya bab yang paling gampang. Bab yang gampang. Karena belum pernah melakukannya, maka pusing kepala. Sebelum pergi umroh, mungkin dulu pusing kan? Apa pusing? Macam mana nanti tawaf ya? Macam mana sa'i? Macam mana nanti halal? Udah pergi umroh sekali ya? Tahun depan pergi lagi udah bisa bawa orang. Aku ikut aku ya lengannya. Aku udah tahu dah kata dia.
Kan gampang kan? Ya, karena ya sudah apa sudah biasa. Sudah biasa ya sudah. Makanya orang yang paling faham tentang bab haji adalah orang-orang yang tinggal di Mekah. Ya, orang-orang yang tinggal di Mekah itu dia yang sering yang ngurus travel haji itu dia Mekah itu, dia yang paling tahu bab haji. Kemudian beberapa hal, ayyuhuma afdal al-ihram min idza jawaza al-miqat wa huwa muridu lin-nusuk biduni ihram famal hukum wajib alaihi dam. Apabila dia ingin ibadah, betul-betul dia ingin niatnya ibadah, masuk dia kota Mekah tanpa menggunakan ihram, maka dia kena dam, dia kena bayar denda. Wa yasqutu dam bi syarat ayarji ila al-miqat alladhi jawazahu qabla talabbus asyuru' bin nusuk min tawafin aw ghairihi. Tapi dia masuk nih kelupaan, kemudian dia balik lagi untuk menggunakan ihram, itu boleh. Tidak jadi masalah. Tapi tidak mungkin sih. Tidak mungkin. Ya. Tapi kalau dia masuk bukan niat ibadah, misalkan dia masuk niatnya kerja, ya udah. Dia niat kerja ya kerja saja, tidak dikenakan dam. Yuhrim min mahal ma'anna lahu ay min al-mahal alladhi arada wa azama alaihi al-ihram fi. Idza wasalam ila Makkah wa huwa ghairu murid nusuk, summa anna lahu nusuk. Fa inna miqatu kamiqati ahli Makkah fil hajj wal umrah. Idza jawaza al-miqat nasiyan al-ihram famadza alaihi yalzamu ruju' ila al-miqat wa illa fa alaihi dam. Kalau dia misalkan haji, dia niat kerja, masuk dia niat kerja, kemudian dia udah tinggal di Mekah, dia sudah tinggal di Mekah. Ya, orang kan kerja kan biasa berapa tahun kontraknya, 2 tahun misalkan, berarti dia sudah menjadi orang Mekah. Nah, kalau dia menjadi orang Mekah, ya mikot dari rumahnya dia. Kalau dia mikotnya jadi orang Mekah asli. Miqatu kamiqati ahli Makkah fil hajj wal umrah. Idza jawaza al miqat nasiyan lil ihram famadza alaihi yalzamu ruju' ila al miqat. Kemudian asani, singkat saja, mabit bi Muzdalifah. Ya. Min muntasaf lailatin nahar ila tulu'il fajar. Wajib lahdatan wahidatan min ba'di muntasafil lail. Mabit bi Muzdalifah. Dari wukuf, selesai wukuf maghrib, kemudian dia pergi ke Muzdalifah, bermalam, bukan menginap tapi bermalam. Dari kapan? Min muntasafil lailatin nahar ila tulu'il fajar. Dia bermalam dari separuh malam sampai menunggu fajar, sampai menunggu waktu subuh. Al wajib fihi lahdatan wahidatan min muntasafil lail. Wajibnya itu sebentar saja. Yang penting dapat pulang misalkan, tidak apa-apa, sebentar saja. Ya, tapi kan kadang biasanya itu kalau ikut haji reguler ya tetap bermalam. Tapi kalau yang biasanya tidak ikut haji reguler, haji plus atau gimana, biasanya sebentar. Dia ambil wajibnya aja. Ambil wajib selesai, kemudian dia balik lagi, itu boleh. Sunanul mabit al-ghuslu laha illam yaktasil bi Arafah. Boleh dia mandi. Kalau dia tidak mandi di Arafah, tapi susah ya kayaknya mandi lah. Mungkin lah. Ya. Syukur-syukur udah bisa istirahat ya sudah, alhamdulillah. Letih. Ya, sebenarnya kalau bisa mandi ya syukur, alhamdulillah. Salatul maghrib wal isya jamak takhir. Nah kan di sana nanti kan setelah wukuf, selesai wukuf kan asar terbenam matahari kan langsung jalan ke Muzdalifah. Itu maghribnya ditakhir, nanti sholat maghribnya
takhir nanti dengan isya. Nah, sholatnya takhir dengan isya. Sholatul maghrib wal isya jamak takhir. Kemudian akhadu sab'a khasayatin minha li ramyi jumratil aqabah. Kemudian mengambil 7 batu untuk jumratul aqabah. Ya. Ayat takadam mab'afa wan nisa ila mina ba'da muntasafil lail in aradu taqdimar ramyi lil ittiba wal yarmu qabla zahmah. Salatu subuh fi awal waqt sumal ishtighal bi dzikrillah ila isfar thumma yatawajjahu ba'daha mubasharatan ila mina. Jadi setelah dia dapat batu semuanya, ambil batu, kemudian dia lempar batu tersebut, setelah itu dia halak botak semuanya taksir, dia botak, barulah nanti setelah itu dia pergi ke malamnya kan pergi ke Mina. Ya. Kalau yang awal-awal datang itu sudah umroh, kan awal datang kan biasa umroh itu, ya, umroh dulu kan biasanya. Ada yang umroh dulu, itu lebih baik jangan botak. Ya, jangan botaknya nanti di waktu di haji. Tapi kalau dia udah botak duluan, berarti nanti hajinya dia ndak botak. Apa yang nak dibotakkan? Barang udah botak dah. Maka nanti di waktu haji dia cuman ngambil silet, cuman diginikan ya untuk mengambil sunnah. Maka lebih baik dia botaknya nanti di waktu haji. Nah, di umrohnya dia ndak usah ya dia biasa aja cukur, ambil gunting saja, selesai. Kemudian sholatu subuh fi awali waktin sumal ishtighal bi dzikrillah ila isfar. Dari waktu subuh itu, setelah sholat subuh dia dia sibuk dengan zikir. Itu kan udah 10 Zulhijjah itu. Udah 10 lebaran. Hari lebaran 10 Zulhijjah. Dia berzikir sampai menunggu nanti matahari terbenam, barulah nanti matahari terbenam langsung yatawajjah ba'daha mubasyaratan ila Mina, langsung pergi ke Mina. Malamnya itu langsung ke Mina. Ya, 11, 12, 13. Berarti 3 hari. Yusannul wuquf bil misy'aril haram fa yadhkuru fihi wal misy'arul haram huwa Muzdalifah kulluha. Wa qila huwa jabalun bi akhirin Muzdalifah yuqalu lahu Quzah. Wa qila huwal masjid alladzi bi qurbil jabal. Ya. Sunnah ini untuk berzikir di Muzdalifah, di waktu tadi itu di Muzdalifah, jabal yang bernama Quzah. Ya. Kemudian al-Isra fil ubur inda wadil muhassir wa huwa bi qadri ramyah hajarin ba'dal Muzdalifah. Wa yastahsin ba'dil ulama qira'atu hadainil baitain alladaini kana sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yatamassalu bihima inda mawridihi biwadil mihsar. Kemudian singkat, dukhulu waqti asbabit tahallul, masuknya waktu tahallul. Tahallul itu mencukur rambut. Maksud ramyu jumratil aqabah binti safi lailatin nahar. Masuk waktunya itu pertengahan malam Idul Fitri, malamnya itu Lailatul Nahar, malamnya itu masuk, itu udah masuk waktu. Kemudian dia jumratul aqabah, bahwa wajib al-halaq awi taksir, ya boleh pilih, boleh dia halaq, boleh juga dia taksir, boleh dia mendekkan, boleh dia botak, terserah. Antum mau botak atau mendek kan tidak jadi masalah, tapi lebih afdol botak, ya, dicukur habis. Nabi mendoakan 3 kali untuk orang yang membotak kepalanya, ya, rahimallahu muhallikin, ya, kata Rasulullah, semoga Allah merahmati orang yang membotak kepalanya sampai 3 kali. Kemudian yang keempatnya Rasulullah mengatakan rahimallahu muqassirin.
adzabah wa huwa sunnatun wa qad yakunu wajiban idza nadarahu. Nahar, nyembelih. Ya, kalau seandainya memang mau, boleh orang yang haji untuk berkorban, boleh, enggak jadi masalah, sunnah. Tapi bisa jadi wajib kalau dia nazar, tetap kalau dia wajib dia nazar. Wa yukrahu ta'khiru hadhil amal an yaumin nahar. Makruh nanti jaklah halaknya, nanti jaklah jumrohnya. Ini makruh, menunda untuk Jumratul Aqabah, menunda segalanya itu ditunda sampai hari raya Idul Adha itu hukumnya makruh. At-tahallul minal ihram lil haji tahallulan. Tahallul awal idza amila isnain min asbabit tahallul awal. Fa yajuzu lahu an yubashshira jami'a ma kana haraman. Udah, kalau dia tahallul awal udah selesai. Artinya saat itu dia diperbolehkan yang tadinya diharamkan. Dia boleh pakai gamis, dia boleh pakai minyak wangi, semuanya boleh. Dia boleh juga maaf dia berhubungan atau apa, ya, semuanya diperboleh. Maka haraman ma'ada ma yahtasu bin nisa wa huwa salatu aqdun nikah wal mubasyarah. Maaf, kalau tahallul awal bukan. Fa yajuzu lahu an yubasyira jami' ma kana haraman ma'ada ma yahtasu bin nisa wa huwa salasatun aqdun nikah. Maaf, enggak boleh. Yang tidak diperbolehkan 3, yaitu bagi wanita, yaitu nikah, kemudian mubasyaratul jima, berhubungan badan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maaf, salah tadi. Kecuali udah tahallul sani. Ya. Tahallul sani yahsulu idza ma amala sababus salis fa yajuzu an yubasyira jami'a ma kana haraman hatta nisa. Hadza idza sa'a ba'da tawaful qudum. Wa idza lam yas'a lam yatahallal tahallul sani illa idza sa'a ba'da tawafil ibadah wa ba'dal halaq wa ramai. Kecuali udah selesai semuanya barulah diperbolehkan untuk berhubungan dengan istrinya tadi atau melakukan pernikahan. Singkat lagi, ramyu jumratul aqabah, melempar jumratul aqabah. Muntasaful lailatin nahar ila ghurubi syams akhir ayyamut tasyrik. Tis'ah. Ayyakuna ramyu min asfaliha kaunuhu sab'a hasayat turma wahidatan tilwal ukhra. An yakunal marmi bihi hajaran, batu, enggak boleh yang lain. Bukan sendal, bukan kayu, bukan apa. Tapi saya tengok waktu di lubang itu tahap-tahap ya dilempar orang. Sendal lah dilempar, apa lagi, kayu lah, mungkin dia menghejam setan katanya, melempar setan. Nah, yang penting yang wajib itu batu. Sebenarnya pun batu pun di sana banyak, di sekeliling lubang itu juga banyak batu, banyak batu yang ada. Fala yakfi bi khazaf au khashab, tidak sah 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis batu. Tahu-tahu ada sendalnya yang 7 nih sandal ya lah kata dia. Wah, tak sah. 7-7-nya harus batu. Atau dia tengok kayu, pakai kayu jalan nih, lempar, tak sah. Harus batu. Batunya pun tidak agak besar, yang penting batu kerikil. Tahu antum bawa batu besar-besar melempar, kena orang nanti. An yakunal marmi bi hajaran. Fala bi ayyi naw'in min anwahi kal marmur wal buram wal kidan wa hujratun nurah qabla tabakh wa hajarul hadid wal fayruz wal yakut. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis batu tak ada. Kemudian ada batu cincin, antum lepaskan batu cincin, pas pula batu cincinnya zamrud, mau tak mau nih, aduh inilah cuman batu nih, ambil cincin lemparan, oh kata dia sah karena termasuk batu.
Habis itu pening lah pala antum, ya Allah, minta ambil lagi ke dalam situ, tengok gitu. Mana nak ngambil benda jauh macam begitu, kan begitu. Tapi sah. Yang penting dia mau batu zamrud, yakut, apa lagi. Tapi enggak lah. Di sana juga banyak batu. Mengatum bos batu misalkan enggak jadi masalah. Batu berlian. Orang pakai batu kerikil atau batu berlian. Saking kayanya. Penuh orang gila pasti ni. Lempar berlian. Satu, dua, ketawa setan tu. Ya, dia ketawa dia ngelempar aku pakai berlian kata sih. Ya, wal aqiq, wal zamrat, wal bilwar, wal zabarjat. Fa yasih bi ayyi min dzalika li'anna usamma hajaran, karena dinamakan batu. Ya, kalau yang bukan batu tak boleh. Bi khilafi ma la yusamma hajaran fa yasihu ramyu kallu'lu wazar bih wal ismit wal madar wal jis, semen tak boleh, emas tak boleh, fiddah tak boleh juga. Pas keenam tak ada lagi, yang ada emas bini pakai gelang dia. Ada sini gelang kok, gelang lemparannya pakai gelang. Emas tak boleh, perak juga tidak sah. Yang dianjurkan adalah batu. Semen juga tidak sah. Wanuhas, perak juga tidak sah. Besi juga tidak sah. Nusamma ramyan fala yakfil wadha. Tidak boleh cuman macam meletakkan dia begitu. Letak gitu. Ini bukan melempar. Melempar ya harus begini, lempar. Satu, dua, lempar. Ini ngelempar, tapi kalau dia sia nih dia. Itu ngeletakkan enggak boleh, enggak sah. Dia harus melempar. Isobatul marma yakinan, ya. Tempat yakin sampai. Satu, dua, yakin. Bahwa al-haud ada lubangnya itu. Falaysi idza asaba syakhis wa lam yaqa fil haud. Kalau enggak yakin enggak sampai ke situ enggak sah. Yakin kena orang. Dia ngelempar nih, tobur dia, antri. Misalkan apa namanya sini? 1, 2, 3, 4. Dari jauh dia ngelempar. Tapi enggak masuk ke lubang itu. Enggak yakin. Kena ke orang. Enggak sah. Ya, tidak. Yakin barang itu sudah masuk ke dalam lubang itu. Besar sih sebenarnya. Terus agak takut-takut benar. Ya. Bagi sekarang. Dulu aja udah mudah, apalagi sekarang. Dari 2011 itu aja udah mudah betul. Dari atas sampai ke bawah tingkatnya itu udah dipersiapkan, apalagi sekarang. Ya. Lain zaman dulu mungkin sampai satu lubang semuanya di situ kan. Kalau sekarang kan enggak, bertingkat benda tuh 2, 3, 4, enggak tahu berapa tingkat itu. 6. Lubangnya udah dibuat satu lubang begini. Mau dari atas pun jatuhnya sama. Jadi mudah saja. Tidak usah. Ini kan gambaran, mungkin para ulama-ulama kita masih menggambarkan sampai berdesak-desakan gitu, melempar, tidak yakin benda itu masuk, bisa jadi kena badan orang lain. Tapi kalau sekarang mudah sekali. Kaunuhu bil yad fala yakfi bi ghairil yad. Harus dengan tangan, tidak boleh dia bawa senapang, batu diisinya, tembak, sampai sana, tidak boleh. Memang betul harus pakai ketepel atau apa, dia sampai begitu, tidak boleh. Dia harus pakai tangan. Orang yang melempar. Ada musharif li khairid nusuk. Ini bukan main-main, betul-betul niatnya adalah ibadah. Qasdul marma falayasi wa idza qasada syakhis alladhi bidakhilil haud an yakuna qabla ghurubi syams akhir ayyamit tasyrik. Semuanya itu terselesaikan, selesai semuanya 3 itu akhir daripada ayyamut tasyrik. Jadi ayyamut tasyrik itu selesai. Ayyamut tasyrik itu terselesaikan semuanya. Al-hajar al-ajzu anir ramyi. Nah, bagi orang yang tidak mampu untuk melempar,
Man ajaza 'anil ramyi wajib 'alaihi inabata man yarmihi anhu walau bi ujratin fadilah amma yahtajuhu. Ya. Enggak mampu dah dia. Dia titip sama orang. Boleh? Dia titip sama kawan, dia titip sama apa boleh. Kalau memang dia enggak mampu untuk melempar. Tapi kan ada definisi kapan dia dikatakan tidak mampu. Bihaitsu talhaquhu masyaqqah. Enggak mampu dia. Kalau dia pergi ke sana, dia bakal sakit, bakal bahaya, bakal menyiksa badan dia. Adatan law dhahaba li ramyiha walau istata'a fi ma ba'du lam yajib alaihi i'adatuha. Setelah dia setelah dia menitipkan, tahu-tahu badannya sehat. Sudah dititipkan badannya sehat, tidak wajib dia mengulangi karena sudah cukup dengan mewakilkan kepada orang lain. Wa ishtaratu fin naib an yarmiya awalan an nafsihi summa anil ajiz. Jadi kalau yang diwakilkan tadi, saya misalkan diwakilkan ada orang sama orang nih, kelompok haji saya misalkan. Kemudian dia ini sakit, Pak Nuh, tolong titipkan lemparkan ya. Nah, saya bawa batu tadi untuk dia. Tapi sebelum saya melempar untuk dia, saya wajib dulu melempar untuk saya. Saya lempar dulu saya. Setelah selesai saya, baru saya niatkan melempar untuk dia. Saya badalkan untuk dia. Ya, sama kayak orang pengen badal haji semuanya ya. Bagaimana dia bisa badal haji kalau dia belum haji? Tidak boleh. Harus dia haji dulu, baru dia bisa membadalkan orang lain. Kemudian sunnah melempar aqabah, jumrah tadi, jumratul aqabah. An yuqaddimahu 'alal halaq wa tawaf wa nahar. Wa hina idzin yantahi waqt talbiyah. Ini sunnah. Udah botak kepalanya, tawafnya pun sudah selesai, lebarannya pun sudah, nahar menyembelihnya pun sudah semuanya. Nah, dia melempar. An yarmiya ba'da irtifa'i syams qadra rumhin wa qabla zawal. Sunnahnya itu pagi. Ya. An yarmiya awwala wusulihi ila Mina. Ya. Ayaj'ala Mina an yaminin wa Makkah an yasari. At-takbir inda kulli khasah. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sunnah. An yakunal hasa bigadril hasa al-hadab habbatul ful. Kecil sunnahnya. Batunya kerikil, betul-betul kerikil, macam ful itu macam biji kacang lah gitu, kecil, saking kecilnya itu. Ambil yang kecil-kecil, jangan ambil yang besar. Yang besar-besar batu, macam batu koral gitu untuk apa? Untuk nyemen gitu. Enggak, batu kecil-kecil aja. Batu kecil-kecil diambil. Nah, itu sunnahnya. An yarmiya bil yadil yumna, tetap sunnah untuk melemparnya dengan tangan kanan, enggak begini. Mau cepat dia tuh kan, tiup sini sampai satu, gini, enggak. Tangan kanan, ya. Sunnah untuk dengan tangan kanan. Raf'u yadihi hatta yura bayadu ibtai dirajul. Bagi laki-laki diangkat gini. Ya. Ininya nampak. Ketiaknya harus jadi enggak gini. Mentang-mentang dia mungkin lempar lembing, dia bisa aja gini. Gini. Jadi dia bisa saja. Tapi sunnah, walaupun dia pelempar lembing atau apa ini tak ada urusan, tetap ininya harus sunnah, bukan harus. Sunnah nampak. Tapi bukan dinampakkan, bukan. Ya. Diangkat begini. Satu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ambil lagi. Allahu akbar. Allahu akbar, lempar. Diangkat. Ininya nampak bagi laki-laki. Kalau perempuan enggak. Kau raf'u yadihi hatta yura bayadu ibtihi lirajul. Kaunul hasa tahiratan. Pastikan batunya itu tidak najis. Itu yang penting. Batunya tidak najis. Batunya suci. Batunya suci. Yang keempat, ramyul jamratus salasa ayyamut tasyrik. 11, 12, 13. Min zawali kulli yawmin min ayyamit tasyrik ila ghurubi syams. Al-yawmus salis asyar. Yadkhulu ramyul awal. Min zawali syamsi wa yastamir ila akhiri yaumut tasyrik wa yadkhulu ramyus tsani
min zawali syamsi wa istamiru ila akhir ayyamut tasyrik. Yadkhulu ramy yaum salis. Ya, ini hari 1, 2, 3, 11, 12, 13. Boleh semua. Tapi tadi lebih afdolnya sebelum tergelincir matahari, lebih afdolnya. Tapi banyak gak yang udah apa? Udah sholat zuhur baru dia berangkat. Ya, saya tidak tahu lah kalau gimana jemaah haji Indonesia. Saya tidak tahu kapan waktu. Biasanya letih sih biasanya. Biasanya lah letih. Min zawali syamsihi ila ghurubin fayakhtalifu waqtu dukhul wa yattafiquna fi waqtil khuruj. Itu terserah, beda-beda. Walahu salasu awqat, waktu fadilah ba'da zawal. Ya. Kemudian waktu ikhtiyar ilal ghurub, waktu jawaz ila ghurubi syams akhir ayyamut tasyrik. Ya, waktu fadilah ba'da zawal. Walahu salasu awqat, ramyu jumratus salas. Ya, untuk melempar 3 tadi tanggal 11, 12, 13 itu terserah. Paling afdolnya setelah zawal. Setelah zawal tadi, kecuali Jumratul Aqobah tadi kan. Kemudian wal afdal qabla salatul zuhur. Sebelum salat zuhur. Itu paling afdol. Tapi kalau mau waktu fadilah setelah zuhur pun enggak apa-apa. Boleh juga ilal ghurub. Mau terbenam matahari boleh, enggak apa-apa. Waktu jawaz ila ghurubi syams akhir ayyamut tasyrik. Boleh juga, udah tanggal 13 terakhir, hari terakhir boleh. Syurutur ramyi jamratus salasa ahada asyara syartan antakuna ba'da ramyi jumratil aqobah. Kemudian ramyu kullu wahidatin minal jamrat sab'i hasayat wahidatun tilwal ukhra. 7 7 7 7 20 21. Antakuna ba'da ramyi jumratul aqobah. Tartib rami bainal jamrat fayarmil awal wa hiya sughra summa saniyah wa hiya al-wusta. Jadi 1, kemudian 2 wusta, kemudian 3 kubra. Ya, wa hiya jumratul al-musammah jumratul aqobah. Jadi kubra itu namanya aqobah. An yakuna ramyu ba'da zawal. Kaunul marma hajaran sama. Kaunu bil yad isabatul marma yaqinan. Ini apa? Hal-hal yang sunnah untuk dilakukan. Kemudian sunnah rami jumratus salasa nih, sunnahnya al-ghusul, hal-halnya itu kan mandi. Anjakunal khassa bi gadri khasal habbatul ful, takbir, sunnah semua ini. Kemudian doa sunnah. Ada orang tidak mau doa boleh. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat boleh, menghadap kiblat boleh, tidak menghadap kiblat pun boleh. Ya, tapi ya sunnahnya menghadap kiblat. Terakhir al-khamis al-mabit bimina. Nah ini mabit bimina. Layali ayyamit tasyrik. Waktuhu min ghurub syams ila tulil fajar. Mabit. Ya, min ghurub syams ila tulil fajar, sampai terbitnya matahari, sampai salat subuh. An yabita mu'dhamul lail aksara min nisfi. Nginap di Mina itu harus lebih banyak malamnya daripada misalkan malam jam 6 sampai jam 4, berarti dia tidak bisa dibagi, harus lebih banyak malamnya di Mina. Berarti kan berapa jam itu? 6, 4, 10 berarti ya. 10 berarti paling tidak 6 jam lebih di Mina. 6 jam. Tidak boleh dia 5 jam. Dia berarti 50-50. Dia harus mu'dhamul lail. Mu'dhamul lail itu lebih banyak malamnya di Mina. An yabita mu'dhamul lail aksar min nisfi, lebih banyak. An-nafar awal wa huwa al-khuruj min Mina fil yaumis tsani. Kalau orang ambil nafal awal boleh. Ini biasanya orang-orang yang pengen cepat, dia pakai nafar awal. Qala ta'ala faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi fa yajuzu nafar bi syuruti sittah. Fa idza qala ahaduhuma lam yajuz lahu nafar wa wajaba mabit lailatul salih lailatul
al-lailatul tsalitsah wa hiya an yafir bil yaumi tsani min ayyamit tasyrik, an yakuna ba'da zawal, an yakuna min ramil awal wasani, an yakuna qad bata lailatain al-ulatain, an yanfira min mina ma'aniyatil khuruj minha falau ja'a waqtun nafar wa huwa di Makkah masalan falayasi fala budda lahu min dukhul mina wa hina idzin, an yakuna nafar qabla al-ghurub falau qarabat asy-syams wa huwa bi mina wajaba alaihi an yabita lailatul tsalitsah. Wah, 12 dia mau balik, tapi usahakan di siangnya. Kalau dia udah masuk ke malam 13, maka dia tidak boleh balik. Dia wajib nambah lagi satu. Ini bagi orang yang ingin cepat, tidak jadi masalah. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala ism. Kalau dia pengen 2 hari, tidak apa-apa. Pengen 3 hari, lebih baik. Kebanyakan kita 3 hari sih rata-rata. Tapi kalau bagi orang yang banyak duitnya, mau cepat apa semuanya, saya tak bisa lama-lama nih kata dia, cepat ambil 2 hari ya selesai. Berarti dia nafar awal. Asadis tawaful wada, terakhir yaitu tawaf perpisahan. Jadi tawaful wada alal asah ala kulli man yufariqu Makkah, udah selesai semuanya. Ketika dia ingin berpisah dengan Mekah, meninggalkan Mekah, maka dia tawaful wada au ila makkatin yub'adu an Makkah marhalatin, an yaf'alahu inda iradatis safar bihaitsu yakunu akhir ahdihi bil bait qabla safar fala yamkus ba'dahu bi Makkah ila idza kana mustaqilan bi asbabis safar. Udah enggak boleh lagi. Jadi kalau udah tawaf wada, udah berarti balik meninggalkan Mekah. Kalau dia balik lagi ke Mekah, berarti dia nanti balik lagi, dia tawaf lagi nanti, batal. Biasbabis safar. Fa in ta'akhara di ghairi uzrin wajibat alaihi adah. Tapi kalau tidak ada uzur, maka dia wajib lagi nanti tawaf wada. Kecuali memang dia mempersiapkan sesuatu yang sifatnya udah tawaf wada nih, udah tawaf perpisahan, cuman di hotel dia nyiapkan ini semuanya, atau dia kepala rombongan apa semuanya. Lama lah masih di Mekah tadi. Tidak jadi masalah, ada uzur. Tapi kalau dia tidak ada uzur, sengaja dia menginap lagi di Mekah, maka dia wajib lagi mengulangi tawaf wada. Jadi tawaf wada itu udah pisah. Ila idza kana mushtaghilan bi asbabis safar. Fa in ta'akhara wajabat alaihi i'adatu. Wa muqabilul asah anna tawafal wada sunnah. Ada yang mengatakan wa madhhabul Imam Malik. Mazhab Imam Malik mengatakan tawaf wada itu sunnah. Tawaf wada itu sunnah, ya. Wa muqabilul asah. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i juga ada yang mengatakan sunnah juga, tapi lebih kuatnya pendapatnya adalah wajib, ya. Tapi rata-rata kita sih menggunakan itulah. Yasqutu tawaful wada anil haid wa nufasa. Bagi mereka yang haid atau nifas, maka dia tidak diwajibkan untuk tawaf wada. Wala isma wala fidyah. Tidak ada dosa, tidak ada apa. Fa idza tahurata qabla mufaraqati Makkah lazimaha tawaf. Tapi kalau dia waktu haji haid, makanya kan orang untuk wanita, ini Pak RT kalau tak salah, Pak RT tak datang ini ya. Pak RT yang kemarin nanya, kalau wanita haji tahu-tahu menstruasi, ya kan begitu, apakah diperbolehkan? Ya, dia tetap saja melaksanakan tadi. Sebagian para ulama mengatakan di mazhab kita terhentilah dia, tapi dia tetap melakukan ibadah haji tadi. Nah, kalau seandainya tadi tawaful wada, ya, dia bersih, maka tawaf wadanya wajib. Tapi kalau seandainya sampai dia selesai haidnya pun masih belum selesai, ya sudah, tidak jadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan dia kena dam, tapi ada juga yang mengatakan enggak. Nah, di mazhab yang lain tidak. Nah, jadi makanya banyak para ulama itu memperbolehkan untuk wanita yang ingin melaksanakan haji menggunakan obat. Nah, itu boleh. Tapi kembali lagi kepada si wanita tadi. Seandainya memang obat tadi membahayakan rahimnya, itu bahaya juga. Karena kemarin itu teman saya, dia pakai obat umroh, istrinya pakai obat,
sampai sekarang ternyata susah untuk melahirkan. Ya syukur-syukur udah punya anak. Nah, itu efeknya berbahaya juga. Nah, itu jadi lebih baik konsultasi kepada dokter. Ya, kepada dokter. Nah, makanya para ulama bukan tidak memperbolehkan. Jadi jawabannya, apakah boleh menggunakan obat penahan haid? Apakah boleh? Jawabannya, apabila konsultasi ke dokter, apabila tidak membahayakan bagi rahim si wanita tadi, maka diperbolehkan. Tapi seandainya membahayakan bagi rahim, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, kembali lagi, siapa yang mengetahui ini? Dokter, bukan antum, bukan kita, bukan. Menurut aku, maka ya yakin ya? Wow, nggak bisa yakin. Ini ada ilmunya masing-masing. Nah, jadi bagi para wanita yang ingin pergi haji, jadi konsultasi. Kan mereka itu kan menstruasinya berbeda-beda. Ada yang maaf, ada yang 7 hari, ada yang ada yang sampai 10 hari, ada yang mungkin sampai 15 hari. Ini kan berbeda-beda. Nah, ini kembali lagi kepada si wanita tersebut. Nah, jadi lebih baik dia konsultasi kepada dokter untuk apabila menggunakan obat tersebut baik bagi dia dan tidak merusak rahimnya, silahkan. Itu beberapa pandangan MUI juga berpandangan seperti itu. Yang wallahu alam bisawab. Nah, itu kira-kira seperti itu. Antum untuk salah kita buka pertanyaan nanti pusing juga, ya kan begitu. Apakah yang nak? Ya, jadi kira-kira seperti itulah gambaran. Saya tak bisa mendetailkannya. Ini mau didetailkan harus dengan manasik. Iya, harus dengan manasik. Nggak bisa cuma segini, cuma sekedar kajian saja. Mau lebih detail lagi, betul-betul dengan manasik ya. Ya, antum pakai ihram. Ya digambarkan seperti yang ada ini mikot, ini begini nanti, ini begini, barulah nanti akan paham. Tapi paling tidak adalah gambaran tentang haji tadi, ada mempunyai gambaran. Apa itu jumrah, apa itu melempar, apa itu wukuf, apa itu menggunting rambut, halak, paling tidak tahulah dan sedikit memahami. Pengen lebih paham lagi, harus duduk betul-betul mempelajari ilmu haji. Wallahu alam bisawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.